Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan membahas kisah 8 fakta laut mati pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Secara geografis, Laut Merah merupakan perairan teluk yang berhubungan langsung dengan Laut Arab di sisi selatan. Sedangkan, di sisi utara terdapat kanal bernama Suez yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Mediterania. Lebar lautan yang menjadi pembatas wilayah benua Asia dan Afrika ini di lokasi terjauh mencapai jarak 300 km. Sedangkan, panjang satu sisi pesisir Laut Merah mencapai sekitar 1.900 km. Sementara kedalaman lautnya di tempat yang terdalam mencapai 2.500 meter. Kisah Nabi Musa membelah Laut Merah tersebut diperkirakan terjadi sekitar 3.500 tahun silam. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 50 disebutkan, "Dan, ingatlah, ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan." Sejarah ini diperkuat dengan ditemukannya bangkai kereta kuda dan tulang belulang manusia di Laut Merah, yang diduga merupakan pasukan dan pengawal Firaun. Berdasarkan penelitian ilmiah, lokasi penyeberangan Nabi Musa alaihi salam diperkirakan berada di wilayah Nuwaibah, Semenanjung Sinai, Mesir. Kedalaman maksimum perairan di kawasan ini sekitar 800 meter ke arah Mesir dan 900 meter ke arah Arab. Berdasarkan data tersebut, bisa dibayangkan berapa besar energi yang dibutuhkan untuk menyebabkan air laut hingga memiliki lebar lintasan 900 meter dengan jarak 1.800 meter. Apalagi waktu tersibaknya Laut Merah cukup lama, karena Bani Israel yang menyertai Nabi Musa alaihi salam menyeberangi Laut Merah mencapai 600.000 orang. Berikut adalah 8 fakta menarik tentang Laut Merah. 1. Laut Merah adalah salah satu badan air paling asin di dunia. Hal ini disebabkan karena penguapan yang tinggi dan curah hujan yang rendah di daerah tersebut, ditambah lagi tidak adanya sungai atau sungai besar yang mengalir ke laut. Air hujan yang jatuh ke daratan akan mengakumulasi karbon dioksida dari atmosfer. Asam karbonat yang berada di udara menjadi larut ke dalam air hujan dan membuat air tersebut sedikit asam. Air laut mengalami proses biologis yang menyebabkan kalsium dan mineral lainnya larut. Mineral tersebut digunakan oleh berbagai organisme di lautan dan hanya menyisakan garam. Garam inilah yang terakumulasi dan membuat air laut itu menjadi asin. 2. Laut Merah adalah ekosistem yang kaya dan beragam. Ada lebih dari 1.200 spesies ikan telah tercatat di Laut Merah, dan sekitar 10% diantaranya tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Tidak hanya itu, Laut Merah juga menjadi tempat bagi beberapa spesies hewan laut yang langka dan unik, seperti hiu martil, hiu paus, ikan pari, dan ikan badut. Keanekaragaman hayati yang ada di Laut Merah membuatnya menjadi tempat yang populer bagi para peneliti dan pecinta alam. 3. Laut Merah juga dikenal sebagai salah satu tempat terbaik untuk melakukan penyelaman, karena keindahan terumbu karang dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Di dasar Laut Merah terdapat terumbu karang berusia ribuan tahun dan bangkai kapal kuno yang menjadi tempat hidup bagi berbagai spesies laut. Kapal karam saat ini merupakan bangkai kapal kayu yang paling utuh dan terpelihara dengan baik di Laut Merah. Dengan muatan guci, porselen, dan rempah-rempah yang spektakuler, pedagang abad ke-18 ini bersaksi tentang aktivitas perdagangan di Laut Merah, khususnya sebelum pembukaan terusan Suez, dan hubungannya dengan perdagangan Samudra Hindia yang lebih luas. 4. Keanekaragaman hayati khusus di kawasan ini diakui oleh pemerintah Mesir, yang mendirikan Taman Nasional Ras Mohammed pada tahun 1983. Aturan dan peraturan yang mengatur kawasan ini melindungi kehidupan laut setempat, yang telah menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. 5. Laut Merah memiliki gurun pasir terpanjang di dunia, yaitu Gurun Rub Al-Khali yang melintasi beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Meliputi sebagian besar dari sepertiga selatan Semenanjung Arab, sekitar 80% dari wilayah ini berada di Kerajaan Arab Saudi, dan mencakup sekitar seperempat dari permukaan daratan kerajaan. Tepi timurnya meluas ke Uni Emirat Arab, dan margin selatannya berada di Kesultanan Oman. Bagian dari batas selatan dan barat daya berada di Republik Yaman. 6. Laut Merah adalah tempat di mana legenda Laut Mati berasal. Laut Mati adalah danau asin yang terletak di antara Israel dan Yordania, dan cerita legenda mengatakan bahwa Laut Mati dihubungkan dengan Laut Merah melalui Sungai Yordania. 7. Laut Merah memiliki sejarah yang sangat panjang dan kaya.
Sejak zaman kuno, Laut Merah menjadi jalur perdagangan penting bagi bangsa Mesir kuno, Persia, dan Arab. Selain itu, dalam kepercayaan agama Samawi, Laut Merah juga menjadi saksi penting dalam sejarah perjalanan bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir pada zaman Nabi Musa alaihi salam. 8. Nama Laut Merah. Nama Laut Merah diberikan karena warna aur di laut ini selalu berubah-ubah di musim tertentu, yaitu warna merah. Perubahan warna merah tersebut diketahui memiliki beberapa alasan. Di antaranya karena ganggang laut di bawah Laut Merah. Pada saat akan mati, ganggang laut mengubah warna air dari biru kehijauan menjadi coklat kemerahan. Jika tidak ada ganggang laut, warna air di Laut Merah akan nampak biru kehijauan, seperti laut. Kemudian adanya pegunungan Edom yang ada di sekitar Laut Merah. Pegunungan ini memiliki tanah yang merah, seringkali memantulkan warna tersebut ke air Laut Merah. Laut Merah menempati bagian dari lembah retaknya benua Afrika dan Arab. Pemecahan kerak ini adalah bagian dari sistem keretakan yang cukup rumit dipelajari. Demikian kiranya yang bisa admin sampaikan tentang 8 fakta Laut Merah. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.